Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat daring. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang apa yang sudah kita catat kemarin. Ya, materi pembahasan kita adalah terkait dengan penyajian data dengan menggunakan distribusi frekuensi, dengan menggunakan histogram, dan dengan menggunakan polygon frekuensi dan menggunakan OG. Oke, nanti untuk yang menggunakan distribusi frekuensi dan histogram itu nanti yang akan kita pakai untuk menjawab soal-soal statistika. Oke anak-anak, kita lihat contoh yang kemarin ya terkait dengan distribusi frekuensi. Ini ada seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 orang pengusaha. Kemarin kita sudah coba untuk memetakannya ya. Ini kalau kita lihat 80 orang pengusaha ini disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini namanya adalah distribusi frekuensi. Ya, ada kelasnya. Kelasnya didapatkan dari nilai terkecil dari data. Kemudian ada interval, ya. Ada batas atas data. Ya, ternyata kalau kita lihat di sini, dari data distribusi frekuensi yang ada di sini, kita dapat menyimpulkan jumlah kelasnya adalah, ada berapa jumlah kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Oke, kalau ditanya, pengusaha yang usianya 29 tahun, kelas keberapa? 29 tahun berarti di sini, maka dia adalah kelas ketiga. Pengusaha yang usianya 21 tahun di mana? Berarti di sini. Berarti dia adalah termasuk kelas kedua. Oke? Sekarang kita lihat satu-satu, mulai dari satu-satu dulu kelas 1. Coba dilihat kelas 1. Kelas 1 ini ya. Kita mengenal kelas 1 namanya adalah batas bawah. Batas bawah di dalam statistika sering ditulis dengan BB. Batas bawah kelas adalah usia paling rendah dari kelas itu. Untuk kelas 1, batas bawah kelas adalah 16. Oke? Batas atas kelas, batas atasnya atau BA-nya, berapa batas atas kelas? Maka usia tertinggi, 19. Oke? Interval kelas, kelas itu jarak usia di dalam kelas itu. Mulai 16 sampai 19. Ya, 16-nya dihitung ya. 16, 17, 18, 19. Oke, berarti ada berapa intervalnya? Ada 4. Oke, gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu anak-anak. 16, 21, 26, 31, 36 ini adalah batas bawah kelas. 19, 25, 30, 35, dan 40. Oke, sekarang kita masuk ke tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. Oke, berarti tepi bawah kelas pertama itu adalah, dilihat kelas pertama ini, maka batas bawah kelas dikurangi setengah. 16 dikurangi setengah adalah 15 setengah. Ngerti ya? Berarti tepi bawah kelas kedua, berapa ini berarti? 21 dikurangi setengah berarti 20 setengah. Oke. Tepi bawah kelas ketiga adalah 26 dikurangi setengah berarti 25 setengah. Tepi bawah kelas keempat 31 dikurangi setengah berarti 30 setengah. Batas bawah kelas 5 adalah 36 dikurangi setengah berarti 35,5. Oke, ini tepi bawah kelas. Kemudian kalau tepi atas kelas gimana? Kalau tepi atas kelas itu adalah atas kelas ditambah setengah. Berarti kalau kelas 1, tapi atas kelas 1, 19 ditambah setengah. Berarti 19 ditambah setengah, kok 19 ini nak ya? Ini 20 ini ya, maaf ya. Ini 20 anak, sorry.
20. Ya, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 20, berarti sampai 20. Berarti interval kelasnya adalah 5. Maaf nak ya, itu keliru tulis itu berarti ya. Ini interval kelasnya adalah 5. Kita bisa ngecek interval kelasnya selalu sama di dalam sebuah tabel. 16 ke 25, 21 ke 25, 5, 26 ke 30, 5 semua ya. Oke, ini aja yang salah. Oke. Nah, berarti 5. Tapi atas kelas 1 itu adalah batas atas kelas ditambah setengah. Berarti 20 ditambah setengah adalah 20,5. Oke. Jadi yang ditulis di sini anak-anak 15 setengah, 20 setengah, 25 setengah, 30 setengah, 35 setengah ini adalah tepi bawah kelas. 20 setengah, 25 setengah, kemudian 30 setengah, 35,5, 35 setengah, 40 setengah ini juga tepi atas kelas. Jelas ya? Jelas. Ya insya Allah nanti tepi bawah kelas itu akan kita pakai di dalam perhitungan mencari nilai pemusatan. Oke, ukuran-ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran nanti kita seringkali pakai itu aja. Udah ya? Next lanjut. Nah, sekarang histogram. Histogram itu apa? Kemarin sudah kalian catat insya Allah. Histogram itu adalah grafik yang isinya adalah ringkasan dari sebaran, ringkasan dari data. Itu namanya histogram. Oke, histogram ini grafiknya berupa grafik batang anak-anak seperti ini. Tapi dia tidak berjarak, tidak ada senggang antara batang satu dengan batang yang lain. Ini namanya adalah histogram. Biasanya histogram ini menggunakan frekuensi. Frekuensinya ditulis sebelah mana? Caranya tulis sebelah sini. Ini frekuensinya. Oke, sebelah sininya ini adalah biasanya adalah misalkan umur atau kelas data yang kita yang diceritakan di soalnya begitu. Ini pakai ini. Jadi frekuensinya itu yang atas biasanya. Yang sembunyi ini frekuensinya. Ini adalah histogram. Ya. Kenapa kau pakai histogram? Karena histogram ini akhirnya orang itu bisa melihat lebih gampang daripada menggunakan tabel distribusi frekuensi sederhana. Ya, nanti kita bisa lihat di sini. Dan nanti dari histogram ini kita akan bisa membuat yang namanya poligon frekuensi. Ya, apa sih kegunaan histogram? Kemarin sudah dicatat kegunaan histogram adalah untuk mengetahui distribusi atau penyebaran sebuah data. Kita bisa lihat. Data yang paling tinggi mana? Oh, berarti kelas ini yang paling tinggi. Paling rendah mana? Oh, paling rendah berarti ini. Lihat dari histogram. Lebih mudah untuk mendapatkan informasi, kemudian menganalisis, menyimpulkan, dan mengambil tindakan. Secara luas, histogram ini manfaatnya adalah yang ini. 1, 2, 3, 4. Oke, kemarin insya Allah sudah dicatat. Lanjut, sekarang cara membuatnya. Sebelum cara membuat histogram, sekalian lanjut poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu apa? Poligon frekuensi adalah garis putus-putus yang menghubungkan titik tengah ujung batang histogram. Jadi kalau kalian mau membuat poligon frekuensi, maka kalian harus membuat histogramnya dulu. Histogramnya dulu dibuat. Oke? Oke, biasanya yang namanya poligon frekuensi ini ditambahkan 2 segmen garis lain yang menghubungkan titik tengah ujung batang pertama dan terakhir dengan titik tengah kelas yang paling ujung. Ya, jadi biasanya ini. Kita coba ya. Kita punya data ini tadi datanya. Ya, maaf ya anak-anak ini keliru ya. Tadi 20 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita ingin membuat yang namanya histogram, maka kita menggunakan batas kelas. Ya, satu tepi bawah kelas, satunya tepi atas kelas. Ini anak. 15,5 sampai 20,5 kita putar di sini. 15,5 ini 20,5. Oke. Kelas kedua 20,5 dan sampai 25,5, 20,5 sampai 25,5. Kelas ketiga 25,5 sampai 30,5, berarti 2,5,5 sampai 30,5. Kelas keempat 30,5 sampai 35,5, 30,5 sampai 35,5. Kemudian kelas kelima 35,5 sampai 40, 35,5 sampai 40. Oke. Dari sini frekuensinya berapa? Kelas pertama frekuensinya 19. Nah, 19. Kita bikin diagram batangnya. Kelas kedua frekuensi 15. Ini menunjukkan frekuensi 15. Kelas ketiga 21. Ini menunjukkan 21. Kelas keempat 16. Oke. Kelas kelima 9.
sudah dapat, maka kotak-kotak ini atau batang ini namanya adalah histogram. Oke, histogram. Kemudian coba kita cari titik tengahnya. Tengah-tengah antara 15,5 sampai 20,5 gimana cara menentukannya? Ya tinggal gampang aja, 20,5 dikurangi 15,5. Ya, dibagi atau ditambah gini aja, ditambah dibagi 2. Oke, 20, 35, 36. 36 dibagi 2. Berapa 36 bagi 2? 18. Titik tengahnya ada 18. Ini juga sama yang sini. 20,5 ditambah 25,5. Oke, 20,5 tambah ini dibagi 2, hasilnya adalah 23. Ini titik tengahnya. Jadi titik tengahnya adalah 18, 23, 28, 33, dan 38. Nah, dari titik tengah ini nanti anak-anak kita akan menemukan titik tengah ini ketika nanti kita hubungkan, maka dapatlah kita itu adalah polygon frekuensi. Jadi kalau titik tengah ini kita hubungkan, kita dapat polygon frekuensi. Oke, coba kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Kemudian susah sekali. Sebentar. Nggak bisa. Kita hubungkan titik tengahnya dari masing-masing dari histogram ini, kita hubungkan. Susah sekali ya. Khawatir menceng saya lah. Belum terbiasa menggunakan IT. Bismillah. Ini ya. Kemudian dari 21 kita hubungkan ke 16. 16 terus ke 21 ke 16. Kita hubungkan. Oke. Dari 16 ke 9. 9 kemudian 16 ke 9. Nah ini ya yang terakhir kita lihat biasanya ditambahkan dengan 2 segmen garis lain yang menghubungkan titik tengah ujung batang pertama dan terakhir dengan titik tengah kelas yang paling ujung ya. Jadi kalau ini kita gambar di sini nanti titik terakhir dari angka 9 ini kita hubungkan sampai ke 0 anak. Ya, sampai ke bawah. Sampai nilainya itu adalah 0. Biasanya begitu. Nah, ini nggak cukup ini. Tidak apa-apa. Udah ya? Nah, bentar. Hapus saja. Nanti ini kita hubungkan ya. Nah, akhirnya dapatlah kita yang namanya polygon frekuensi. Ini poligonnya. Ya, sama ya. Oke, gitu ya. Bisa ya? Bisa. Next, lanjut. Sekarang kita masuk ke OGIF. OGIF itu apa, anak-anak? OGIF itu adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi jumlah beberapa frekuensi anak. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya adalah OGIF positif. Jadi OGIF itu ada 2, OGIF positif dan OGIF negatif. Kalau OGIF positif itu nanti distribusi frekuensinya kumulatif kurang dari. Kalau OGIF negatif, maka frekuensinya nanti frekuensi kumulatifnya adalah lebih dari. Oke, perbedaannya di sana. Ya, OGIF positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif dari OGIF positif. OGIF negatif menggunakan batas bawah kelas
dan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, okif positif menggunakan batas atas, okif negatif batas bawah. Oke, ini okifnya anak-anak, contohnya. Ya, jadi ini adalah okif positif, arahnya selalu ke atas, ke positif ya. Kalau okif negatif dia turun. Nah, seperti ini. Mulainya dari sini. Nah, oke, ini okif negatif, ini okif positif. Contohnya apa? Bisa kalian lihat di bukumu, di buku paket itu ada. Ini okif. Nah, ini okif contohnya. Ini berarti okif apa? Okif positif. Coba kita petakan anak-anak. Ini adalah datanya 16 sampai 19. Maaf ya, ini 20 ya. Biru ya saya. Ini 20. Frekuensinya saya tulis dulu, ini 19, ini 15, ini 21, ini 16, ini 9. Tepi atas kelas masih ingat kan? Tepi atas kelas itu adalah atas kelas ditambah setengah. Berarti ini 20,5. Ya. Kemudian ini adalah 25,5. Ini adalah 30,5. Ini adalah 35,5. Ini adalah 40,5. Oke. Frekuensi kurang dari. Oke. Frekuensi kurang dari berarti yang nilainya kurang dari 20,5 berarti kan ini nah. Ini ya frekuensinya. Oke, 19. Oke, yang nilainya kurang dari 25,5 berarti ini ditambah ini, 19 ditambah 15 adalah 34. Yang nilainya kurang dari 30,5 berarti sampai sini anak-anak. Berarti ini tambah ini tambah ini, 34 ditambah 21 berarti 55. Oke, yang nilainya kurang dari 35,5 berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini. 16 ditambah 55 berarti 60, 71. Oke, kemudian yang terakhir yang nilainya kurang dari 40,5, 9 ditambah 71, 80. Nah, nanti dari ini anak-anak kita akan menggunakannya. Ya, misalkan tepi atas kelasnya adalah 20,5. 20,5 maka frekuensinya 19. 20,5 frekuensinya 19. Oke, 25,5 frekuensinya 34. 25,5 34. Kemudian 30,5 dengan 55 di sini titiknya. 35,5 dengan 71 di sini titiknya. 40,5 dengan 80 di sini titiknya. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Ini namanya okif. Okif positif. Oke, kalau okif negatif nanti pakainya tepi bawah dan frekuensi kumulatif kurang dari lebih dari, maaf anak. Tepi bawah bagaimana ya? Tepi bawah 16 dikurangi setengah berarti 15,5 gitu ya. Oke, 21 dikurangi setengah berarti 20,5. 26 dikurangi setengah berarti 26 dikurangi setengah berarti 25,5. Oke, 31 dikurangi setengah berarti 30,5. Oke, 36 dikurangi setengah berarti 35,5. Oke, frekuensi kumulatif lebih dari 15,5 ya semua 80. Ya, frekuensi kumulatif yang lebih dari 20,5 berarti 80 dikurangi 19 berarti 61. Oke, kemudian frekuensi kumulatif lebih dari 25,5. Mana 25,5? Berarti dikurangi ini dan ini. Ya, 61 dikurangi 15. 61 dikurangi 10 aja 51. 51 dikurangi 5. 51 dikurangi 5 berarti 46. Ya. Kemudian yang kurang dari yang lebih dari 30,5 berarti ini ya. Berarti ini sama ini. 16 ditambah 9 ini adalah 25. Oke, yang lebih dari 35,5 berarti cuma ini, dia 9. Nah, semoga hitungan saya benar anak-anak ya. 80 pertamanya semuanya. 80 dikurangi 19 berarti 61. 19 61, kemudian 61 dikurangi 15 berarti 46, benar ya? 46 dikurangi 21 berarti 25. 25 dikurangi 16 9. Oke, nanti dari tepi bawah ini dengan frekuensi kumulatif lebih dari kita bisa menggunakan okifnya adalah okif negatif. Oke,
Gimana caranya? Ya sudah, 15,5 dia 80, berarti nanti titiknya di sini anak. Nah, ini titiknya. 15,5 dengan 80. Kemudian 20,5 dengan 61, 20,5 dengan 61. Anggaplah di sini. Ini titiknya ya. Oke. Kemudian 25,5 dengan 46, 25,5 dengan 46, 40 di sini, 46 di sini. Oke. Kemudian 30,5 dengan 25. 30,5 dengan 25 berarti ini 20, ini 25 di sini. Oke. Kemudian 35,5 dengan 9, 35,5 dengan 9 berarti di sini. Nah, ini kalau kita hubungkan dia jadi oke negatif. Hubungkan dengan garis, kita bisa nulis garisnya. Ini namanya oke negatif. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kalau sudah, monggo ditulis dulu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.